بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik untuk dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu kita sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazah cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, melanjutkan kembali kajian kita pada waktu subuh yang mulia ini bersama kitab Tanbihul Ghafilin yang dituliskan oleh Imam Al-Allamah Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala. Adapun tema pembahasan kita yakni tentang babun fi alamatil khaufillahi ta'ala. Babun fi alamati khaufillahi ta'ala. Bab ini berbicara tentang alamah, yakni tanda-tanda orang-orang yang memiliki rasa khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Bisanadil muttasil, dengan sanad yang terhubung kepada musannif kitab ini. Qala al-faqih rahimahullahu taala, telah berkata al-faqih rahimahullahu taala, yang mudah-mudahan Allah merahmati beliau, alamatu khaufillahi yatabayyanu fi sab'ati asya. Alamat atau tanda-tanda orang yang memiliki rasa khauf, rasa takut di dalam kalbunya, yaitu yatabayyanu fi sab'ati asya, itu dapat terlihat
di dalam 7 perkara. Awaluha, yang pertama, yatabayyanu fi lisanihi fayamtani'u lisanuhu minal kadhibi wal ghibati wa kalamil fudul. Yang pertama dikatakan yaitu dapat terlihat jelas pada lisannya, yaitu pada lidahnya, ya, akan tercegah dari ucapan dusta, bergunjing, dan berbicara yang sia-sia atau berbicara yang tak penting. Ya. Maka di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, ya, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, falyakul khaira, ya, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, ya, au liyasmut, sekiranya ucapan yang hendak dia ucapkan itu tak berfaedah, tak bermanfaat, ya, makanya sebelum berbicara berfikir terlebih dahulu apakah pembicaraan ini berfaedah untuk iman, amal, akhirat, ilmu kita atau tidak. Kalau tidak, auliyasmut, sebaiknya diam, ya. Diam pada saat itu, yakni diam pada saat lidah hendak berbicara yang sia-sia, maka diam adalah menjadi berharga. Itu diam yang emas itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan diam di saat kemungkaran maksiat terjadi di hadapan kita, ya, bukan diam seperti itu. Diam di saat lisan itu sebenarnya ingin berbicara yang sia-sia, berbicara dusta, ghibah, ya, menggunjing orang lain, tetapi dia berusaha untuk menahan lidahnya. Maka diam yang seperti itu sekali lagi adalah diam yang berharga. Emas diamnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa yaj'alu lisanahu mashghulan bi dzikrillahi wa tilawatil qur'ani wa mudzakaratil ilm. Dan hendaklah ia menjadikan lisannya, yaitu lidahnya, dalam keadaan sibuk, basah selalu, senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca Al-Qur'an dan memuzakarahkan ilmu. Muzakarah itu Bapak Ibu, setelah kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, kemudian pulang kita ulang-ulang lagi, kita buka-buka lagi. Kalau perlu kita diskusikan kembali bersama teman-teman yang semajelis dengan kita, itu namanya muzakarah, ya. Jadi istilah seperti ini barangkali jarang Bapak Ibu dengar, muzakarah, ya, muzakarah itu yakni berdiskusi. Nah, ini penting, ya. Fahayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu akan senantiasa ada di dalam hati kita dan tak mudah lupa, maka dengan bermuzakarah, ya, mendiskusikannya. Ya. Jadi bukan dicatat-catat aja itu Bapak Ibu, ya, kan sekedar dicatat pulang dibaca lagi, ya. Bukan siap dicatat ditaruh di lemari, ya. Besok hari Jumat subuh mau pergi ke Al-Falah bawa lagi, ya. Selesai belajar taruh catat, taruh catat lagi, ya. Bukan, dimuzakarahkan, dilihat-lihat, didiskusikan kembali bersama teman-teman semajelis, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibukkanlah lisan kita, ya, lidah kita itu, ya, dengan hal-hal yang baik, ya, membaca Al-Qur'an, berzikir, mengingat Allah, dan muzakarah ilmu. Watsani, dan alamat yang kedua, yakni alamat orang-orang yang memiliki rasa takut, al-khauf, di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yakhafa fi amri batnihi, bahwasanya hendaklah ia takut di dalam urusan perutnya, di dalam urusan perut, ya. Fala yudkhila batnahu illa thayyiba, jangan ia memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang thayyiba. Kalau sudah dikatakan thayyiba ini Bapak Ibu sudah jelas halal, ya. Tak perlu disebutkan halal lagi, itu istilah para ulama,
Ya kalau sudah dikatakan rizki yang thayyib berarti jelas halal itu. Ya tidak semua yang halal itu thayyib Bapak Ibu. Ya, ada kalanya dimakan naik tensi, ya. Ada kalanya dimakan, diminum bertambah gula darah kita, ya. Sudah dilarang sama dokter dilantak juga. Bapak Ibu, halal tapi tak thayyib, ya. Bapak Ibu. Jangan makan yang hijau-hijau Pak, rematik katanya kan. Ya makan juga sayur, bayam, sayur apa. Ya, Bapak Ibu. Itu orang belajar sekian lama puluhan tahun untuk mendapatkan ilmu itu Bapak Ibu. Ya, diingatkannya Bapak Ibu tidak mau dengar. Ya, makanya tambah kumat penyakit itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tayyutan ndak Ustaz. Ya, tayyutan ndak pula dokter tu mah. Ya kan? Ini mati juga ya kan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ada orang perokok Bapak Ibu dilarang sama dokternya merokok. Bapak tidak bisa merokok lagi nih Bapak. Dah berat kali nampaknya batuk Bapak nih. Ya, paru-paru Bapak dah bahaya ini. Sama ya dokter, kullu nafsin za'iqatul maut, ya kan? Bapak keluar dalil ya kan? Betul juga dalilnya itu betul ya. Tapi pemahaman tentang dalil itu ya yang menyimpang itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ya. Illa thayyibah, dia tak memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang thayyib, kecuali yang baik-baik. Maka di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha bersih, maha suci, itu Allah. Ya. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tak terima Bapak Ibu kecuali yang bersih-bersih. Ya. Baik yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita persembahkan kepada Allah di dalam amal soleh kita itu mesti yang bersih-bersih. Jika terselubung di dalam amal soleh kita itu riya, ujub, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila masuk ke dalam perut ini syubhat, apalagi haram, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita berusaha ya Bapak Ibu ya. Bukan arti yang berbicara ini udah bersih pula nih Bapak Ibu, enggak ya. Sama-sama berusaha untuk mendapatkan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'kulu minal halali miqdar hajatihi, dan hendaklah ia memakan yang halal tapi sekedar hajat saja, sekedar keperluan. Ini Bapak Ibu. Halal tapi ada batas, ya. Kalau sudah sekira-kiranya tidak butuh lagi, tak usah. Itu sekedar hajat, itu maksudnya. Ya, seberapa perlu kita aja. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang halal itu bisa jadi haram Bapak Ibu. Ya, makan sampai muntah-muntah, itu contoh ya. Contoh aja ya. Makan sampai muntah-muntah, yang dimakan ini halal, jadi haram. Kenapa? Menyiksa badan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sekedar kebutuhan kita saja. Ya, baik urusan perut ataupun urusan ya keperluan keseharian kita. Ya, cukup enggak nih motor satu nih, satu unit motor cukup enggak motor nih? Enggak cukup Pak Ustaz, mesti dua. Berarti butuh dua. Ya, dua ada cukup. Udah Pak Ustaz. Tapi kalau enggak keren rasanya Pak Ustaz kalau enggak ada mobil Pak Ustaz. Itu nafsu lagi itu. Ya, enggak keren alasannya Bapak Ibu. Ya, enggak wah. Ya, enggak wah. Karena tetangga dah beli mobil semua Pak Ustaz, saya belum ada mobil ya. Malu awak. Kan ini Bapak Ibu. Berarti untuk bergaya aja, itu bukan keperluan, untuk bergaya. Untuk pamer aja. Ya, itu ditinggalkan itu. Tasawuf mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu enggak butuh berarti dia. Ya, enggak butuh. Ya. Kok alasan terdesak ya, maka boleh saya kredit Pak Ustaz ya. Walaupun dengan kredit ribawi ya, yang menerapkan sistem ribawi bolehlah Pak Ustaz, karena ada ulama yang mengatakan kalau terdesak tidak apa-apa boleh. Tersesat di hutan tidak ada yang halal, babi boleh dimakan, kan begitu Pak Ustaz. Ini saya terdesak juga, yang dicicilnya apa, yang dikreditnya Pajero, Fortuner, itu tidak terdesak, itu bergaya nama itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kategori terdesak di dalam fikih Islam kita ini Bapak Ibu. Ya, sifat terdesak di situ tuh ada dua. Ini pahami betul-betul.
Jangan alasan terdesak. Terdesak di dalam fikih Islam itu Bapak Ibu dikarenakan dua perkara. Yang pertama, kalau kita lakukan yang haram itu kemudian dapat menyelamatkan nyawa kita. Nah, itu boleh kita lakukan yang haram itu, yang dilarang oleh Allah itu boleh kita langgar. Boleh dilanggar Bapak Ibu? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya, darurat itu membolehkan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu usul fikih. Ya, ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu tadi orang kita tidak ngerti Bapak Ibu. Ya, seperti apa terdesak di dalam fikih Islam itu. Makanya belajar, jangan terdesak orang terdesak awak. Nah, Bapak Ibu. Ya. Terdesak itu yang pertama apa tadi? Kalau kita lakukan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah itu, kemudian dapat menyelamatkan nyawa kita, maka boleh, Bapak Ibu. Ya. Seseorang yang bekerja di bank konvensional, kita pakai pendapat yang kuat lah, yang menyatakan haram bank konvensional itu, karena terdapat padanya praktek atau sistem ribawi. Ya, kita pakai pendapat yang kuat ini. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tak masalah. Ya, kita pakai pendapat yang kuat. Kemudian dia kerja di situ. Sekira-kira kalau dia keluar dari situ setelah dia tahu hukumnya, ya Allah insafkan, Allah bukakan hatinya, sadar dia, macam mana nih aku tidak mau kerja sini lagi lah, riba nih, takut aku sama Allah. Kan begitu begini. Masuk rasa khauf tadi itu Pak. Masuk rasa khauf, kan bab khauf ini ya. Masuk rasa khauf itu dalam hatinya. Berpikirlah dia Bapak Ibu. Berpikir berat dia, macam mana nih ya. Aku tidak ridho rasanya hatiku kerja di sini. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gimana caranya? Kata ulama, sekira-kira kalau dia berhenti dari pekerjaannya itu, gimana makan minumnya, anak istrinya? Kalau sekiranya ada lagi simpanannya, atau sudah dapat pekerjaan yang tetap, yang baik, yang halal, maka boleh dia tinggalkan. Tapi kalau memang itu satu-satunya penghasilannya, kalau keluar dari situ tidak ada makan minum untuknya, untuk anak istrinya, maka ulama membenarkan boleh bekerja dulu di situ sampai dapat pekerjaan yang betul-betul halalan thayyibah. Dah Bapak Ibu, itu terdesak tuh. Ya, itu terdesak namanya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dikategorikan terdesak itu, yaitu tidak ada solusi yang lain, tak ada alternatif lain, tak ada jalan lain. Itulah satu-satunya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Umpama berobat, maaf katakan, dengan najis, dengan kotoran. Ya, maaf kata, umpama mesti minum air seni, umpamanya nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi tabib nih, ahli nih, ya memang betul-betul ahli nih, ya. Maka dia mengatakan tak ada jalan lain Pak. Obat yang halal sudah kita cari, kita usahakan, tak ada. Ini satu-satunya Pak. Harus minum kencing musang umpamanya, entah apalah ya. Tapi sudah berusaha sebelumnya mencari yang halal, obat yang halal. Emang tidak bisa, ini satu-satunya yang menyembuhkan. Inilah jalannya, tidak ada jalan lain. Maka boleh. Yang kedua, orang-orang sekarang ini banyak yang memanfaatkan perkataan ulama untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak apa-apa, ulama bilang terdesak, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, yang dicicilnya rumah megah, rumah mewah, itu dicicilnya itu tidak terdesak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya selalu menyampaikan ini. Kenapa Bapak Ibu? Orang-orang kita nih selalu menyalahgunakan qaul, akwal, perkataan para ulama. Tidak boleh, itu dosa kita. Ya, ulama itu memberikan solusi untuk orang-orang yang terdesak, kepepet, ya, bukan untuk hawa nafsu kita. Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bawa-bawa pula ayat Quran lagi Bapak Ibu. Riba yang diharamkan tuh Pak Ustaz, riba yang berlipat ganda Pak Ustaz. Ustaz pula yang diajarkan ya Bapak Ibu. Riba yang berlipat ganda. Kalau sikit enggak apa-apa doh Pak Ustaz. 0,1% enggak apa-apa. Yang dilarang tuh yang berlipat ganda. Dari mana kau tahu kata Pak Ustaz? Itulah Pak Ustaz. Ada ayatnya Pak Ustaz. Yang dimuliakan Allah. Apa ayatnya kata Pak Ustaz? Ali Imran 130 Pak Ustaz. Buka Ali Imran 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian memakan riba, riba yang berlipat-lipat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Riba yang berlipat ganda. Akan jelas ayat ini Pak Ustaz. Larangan ini memakan riba yang berlipat ganda. Sedikit tidak apa-apa dah. Bapak Ibu. Ya betul tidak tuh Bapak Ibu pemahaman dia itu. Makanya kalau ngaji ya itu talaki dengan guru. Pertama, kalau belajar baca Quran lah dulu ya. Kalau belajar baca Quran mesti berguru, bertalaki, berhadap-hadapan dengan guru. Ya, itu satu. Yang kedua, di dalam memahami maknanya, tafsirnya, segala macamnya, belajar dengan guru. Al-ilmu bit-ta'allum. Ya. Ilmu itu didapat dengan belajar. Ya, bukan baca-baca sendiri, pahami sendiri, bukan seperti itu. Itu akibatnya itu. Akibatnya itu tadi itu. Baca sendiri, memahami sendiri, akhirnya sumbu pendek, salah paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu ya turun disebabkan kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa lalu. Ya, di mana jika di antara mereka bersangkut paut masalah hutang piutang, kemudian telat di dalam pembayaran, maka didenda dan dibungakan dengan denda dan bunga yang berlipat ganda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu sebabnya ayat itu. Ya. Jadi ayat itu dalam rangka mengingatkan orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba berlipat-lipat seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa lalu. Bukan ayat itu membenarkan, membolehkan, menghalalkan yang sedikit, yang berlipat-lipat baru haram, bukan itu. Ya. Kalau dibaca sepintas saja teks ayat itu Pak memang iya juga. Betul juga kawan nih kata Pak Ustadz kau pula tadi kan. Ustadz enggak pula ngerti loh Pak Ibu. Ya. Ada Ustadz enggak ngerti enggak? Nah, ada itu gurau ya Pak Ibu. Ya. Kadang makmum nih jamaah nih Bapak Ibu pintar-pintar juga dia mencari dalil dalam Al-Quran loh Bapak Ibu. Ya, jago-jago juga tapi baca sendiri, memahami sendiri, tidak belajar, tidak berguru. Makanya itu. Tengok tafsirnya, tengok asbabun nuzulnya. Itu. Kalau tidak kenapa di ayat yang lain Allah katakan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu. Ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah jauhkan ya kita semua di dalam urusan perut nih Bapak Ibu dari yang haram, dari yang subhat ya. Berhati-hati, yang menjadi darah daging nih berhati-hati kita. Kalau udah masuk ke perut itu jadi darah daging deh lagi Bapak Ibu. Itu yang mesti kita berhati-hati. Rasulullah mengatakan kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh min suhtin, dari pekerjaan penghasilan yang haram, fannaru aula bihi, nerakalah yang lebih utama untuk membersihkannya. Ya, nggak bisa disedekah-sedekahkan Bapak Ibu ya. Ini banyak nih Pak Ustadz nih hasil korupsi saya dulu Pak Ustadz nih, jual sabu saya dulu Pak Ustadz, rumah megah nih Pak Ustadz, harta saya banyak, saya infakkan di jalan Allah setengah Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Bersih enggak harta saya yang sisa-sisanya ini? Enggak. Kau infakkan semuanya enggak bersih. Semuanya kau infakkan enggak akan bersih Bapak Ibu. Ya, Allah tak terima. Innallaha la yaqbalu as-sadaqah. Allah tidak terima sedekah min kasbin ghulul, dari pekerjaan yang haram, tipu menipu, menzalimi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka Imam Al-Qadi Al-Iyad mengatakan harta yang haram itu tidak diketahui siapa pemiliknya. Jadi cara membersihkannya, campakkan ke sungai sana, dibakar aja dia bilang. Ya, dibakar, dikuburkan. Itu kan terbuang juga jadi ya Bapak Ibu ya. Tapi itu pendapat para ulama ya. Al-Imam Al-Qadi Al-Iyad. Itu pendapat beliau. Imam Syafi'i mengatakan, oh enggak,
begini, yang haram ini disalurkan aja. Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, harta haram ini disalurkan saja. Kita banyak harta haram ini, cara membersihkannya bagaimana? Disalurkan kepada kemaslahatan orang banyak. Ya. Jadi duit korupsi itu kemana diarahkan itu? Membuat jembatan, jalan berlubang-lubang tuh, tampal itu, baguskan itu. Buat masjid gimana Pak Ustaz? Jangan, kalau ke masjid jangan. WC masjid tidak apa-apa. WC masjid, ya. Masjid, sajadah untuk beli Quran apa segala macam diwakafkan, tidak usah pakai duit-duit yang begituan, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Kemudian wasalisu, yang ketiga lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan mencukupi waktu kita Bapak Ibu, udah 8 7 tadi semuanya, ya. Wasalisu, yang ketiga, ayyakhafa fi amri basarihi, hendaklah ia takut di dalam urusan pandangan nih, yang ditengok sama mata ini Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, fi amri basarihi, fala yanzuru ilal haram, janganlah ia melihat memandang kepada yang diharamkan, wala ilad dunya bi'ainir raghbah, dan jangan pula ia memandang selalu kepada dunia ini, kepada kehidupan dunia ini, ya, dengan pandangan berlebih-lebihan, rasa cinta, hub, ya, kasih yang berlebih-lebihan, tidak boleh, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah itu mengingatkan kepada kita, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum, jangan kalian pelototi, itu bahasa kita, ya. Jangan kalian pelototi mata kalian itu kepada orang-orang atau golongan-golongan yang telah kami lebihkan di dalam urusan dunia. Itu nampak rumah mewah, jangan dipelototi rumah. Gadang rumah loh, rancang. Bila lah dia dapat rumah mau dekor, ya. Ibu ini menjaga Allah SWT. Ya, itu wala tamuddanna ainaik. Allah katakan jangan kau pelototi matamu itu. Ya, tundukkan pandangan. Makanya sifat di dalam solat itu dibawa keluar solat Bapak Ibu. Bukan hanya dipakai di dalam solat menundukkan pandangan, bukan. Di luar solat tuh pakai sifat solat tuh, tundukkan pandangan, ya. Jangan jelalatan, ya. Jangan kau pandang, ya, orang-orang yang telah kami lebihkan. Itu berarti kita nengok ke atas tuh Bapak Ibu. Ya. Kalau banyak nengok ke atas, lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kufur jadinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selalu menengok ke bawah di dalam urusan dunia ini, selalulah menengok ke bawah, memandang ke bawah orang-orang yang lebih susah daripada kita, maka Allah masukkan ke dalam hati kita yaitu syukur, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yakunu nadharuhu ala wajhil ibrah, ya, dan sebaiknya lah ia gunakan pandangannya itu hanya sekedar untuk ibrah, pelajaran. Nampak rumah mewah tuh mesti kita tanamkan Bapak Ibu, cara berpikir yang baru. Itu ya, kalau nampak rumah mewah, mobil mewah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Cara pandangnya supaya jadi ibrah. Ini besar hisapnya nih. Ini banyak hisapnya nih, Allah. Ini yang susah masuk surga tuh Bapak Ibu orang kaya Bapak Ibu. Ya. Orang miskin tuh paling senang masuk surga, tapi miskin yang soleh yang taat itu, ya. Kenapa? Tidak banyak tanya Bapak Ibu, lolos saya dia. Bapak Ibu. Ini kita mobil 3 unit Bapak Ibu, itu setiap bautnya ditanya sama Allah itu Bapak Ibu. Tanya sama Allah, mana kau dapat nih dari pekerjaan seperti apa ini penghasilanmu ini, kata Allah. Tanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kami tanya, kata Allah, setiap nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil kami tanya semua. Itu sendal itu ditanya sama Allah tuh Bapak Ibu. Kemana kau pakai ini? Ya, kau beli dari hasil pekerjaan seperti apa ini, kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang diingat Bapak Ibu. Maka hilang, ya, rasa raghbah, cinta terhadap keduniaan itu, ya. Bukan tidak boleh kita mencari dunia ini Bapak Ibu, boleh. Hubbud dunia itu yang dilarang.
Ya, masuk dia ke dalam hati kita. Yang dunia kok ditenteng aja ya Bapak Ibu, dipegang aja. Jadi dunia itu tunduk kepada kita. Kalau di dalam hati kita dunia itu Bapak Ibu, kita diperbudaknya. Ya, telat sholat, masbuk terus, kemudian sampai meninggalkan sholat dan seterusnya. Itu Bapak Ibu jadi budak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayyakhafa fi amri yadihi, hendaklah ia takut, ya, hendaklah ia takut di dalam urusan tangan, di dalam urusan tangan, ya. Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal yadani tazniyani, ya, dan kedua tangan itu berzina, kata Rasulullah. Wazinahuma al-batshu, dan zina kedua tangan itu adalah merampas, mengambil yang bukan hak kita, yang bukan punya kita. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keseketeknya Pak Ustadz, sejengkal tak boleh, ya, ke bawah 7 lapis itu masalah tanah dan segala macamnya, di atas sejengkal, ke bawah 7 lapisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besar pertanggungjawabannya itu. Nah, baik. Kemudian fala yamuddanna yadahu ilal haram, maka janganlah ia mengulurkan tangannya ke perbuatan yang haram. Kemudian selanjutnya, yang keberapa lagi Bapak Ibu? Kelima, ayyakhafa fi amri qadamai, hendaklah ia takut di dalam urusan kedua kakinya. Fala yamshi fi ma'siyatillah, janganlah ia jalan ke arah maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar rumah itu pastikan tujuan Bapak Ibu jangan seperti orang mengigau, ya. Pastikan itu keluar dari rumah itu mikir, kemana saya ini? Mau kemana ini? Oh, mau ke rumah tetangga sebelah, ngapain? Ada yang mau saya ceritakan ini tentang si fulan sebelah. Oh, stop langkahnya. Masuk balik, baca Quran. Ya, tahan diri itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu orang-orang yang Allah karuniakan ke dalam hatinya itu taufik Bapak Ibu, taufik, bimbingan, pasti dia terhindar itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada taufik itu tidak akan terhindar dia itu. Ya, lancar aja langkahnya tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka yang kita minta kepada Allah ini taufik Bapak Ibu, bimbingan dari Allah itu. Bimbingan dapat kita terhindar dari maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasadisu, dan yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbihi, hendaklah ia takut di dalam urusan qalbu. Qalbu Bapak Ibu, hati. Hati ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Besarnya kira-kira kata para ulama kita Bapak Ibu sebesar nih kepalan tangannya Bapak Ibu. Besarnya hati itu Bapak Ibu, ya. Tapi apa gedung 10 tingkat 100 tingkat masuk nih Bapak Ibu, ya. Pajero masuk, Fortuner masuk nih Bapak Ibu, ya. Satu buah mall yang kita datang kemarin sore tidak sempat belanja, teringat kita apa aja yang kurang masuk semua dalamnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Hati ya sebesarnya Bapak Ibu, luar biasa. Hendaklah takut di dalam urusan hati. Ini ulama kita nih Bapak Ibu ya, luar biasa. Ayyakhafa fi amri qadamai, ayyakhafa fi amri qalbihi fala yakhruju minhul adawah, jangan sampai timbul dari hati kita itu al adawah. Apa itu? Permusuhan, wal baghdha, kebencian, wa hasadal ikhwan, dan saling menghasut satu sama lain sesama muslim. Itu, dan penyakit-penyakit yang lain yang dapat muncul daripada hati kita itu. Banyak hati ini penyakitnya Bapak Ibu. Ya, kalau nih yang zahir sakit kepala, ya, sakit pinggang, sakit gigi, Bapak Ibu bisa beli obatnya, ya, pergi cari di apotek banyak, ya. Tapi kalau hati sakit Bapak Ibu, mana bisa? Obat apa? Hati. Bukan jantung ya, bukan penyakit jantung ya. Ini beda nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hati. Kolbu di dalam istilah ini hati Bapak Ibu. Ya, bukan menurut bahasa tapi menurut istilah, yakni hati yang dimaksudkan. Kalau ulama ngomong kolbu, kolbu itu hati. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya adalah ini Bapak Ibu.
duduk di kajian-kajian ilmu tasawuf. Banyak para guru kita mengajarkan ilmu tasawuf ini Bapak Ibu. Duduk itu obat hati. Obat hati. Kalau merasa tersindir kita duduk aja, dengarkan aja itu. Ustaz tuh enggak pernah nyindir kita, kenal aja enggak sama kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, enggak pernah dia nyindir kita, ngomongin kita, Ustaz kok riba-riba taruh ya, mah. Ya. Sakit hati aku. Pokoknya kalau kajian Ustaz ini pekan pertama enggak usah saya datang lagi. Kok riba aja nih. Ngomongin riba tuh. Hati sedang bermasalah itu. Ya, hati sedang bermasalah. Maka duduk saja, dengarkan, itu terapi Bapak Ibu. Begitu cara terapi, merukiahnya seperti itu. Hati ini perlu dirukiah Bapak Ibu. Duduk terus, dengarkan terus, lawan itu, kebencian itu. Ya, bersangka baik terus dengan guru itu. Baru hilang dia tuh Bapak Ibu. Hilang dia. Kalau sudah biasa aja Bapak Ibu mendengarkannya udah tenang, nyaman aja hati itu kan, berarti udah sembuh Bapak Ibu. Jangan tegak berdiri meninggalkan guru tuh. Nggak kan selesai masalah hati kita tuh Bapak Ibu yang dimuliakan. Bertambah-tambah penyakit di atas penyakit lagi itu Bapak Ibu. Sakit hati dengan guru, musuhan dengan para alim ulama, seperti itu jadinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh wasabi'. Nah, sampai juga yang ketujuh Bapak Ibu. Ya. Kemudian ayyakuna khaifan fi amri ta'atihi fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah wa yakhafur riya wan nifaq. Yang ketujuh yaitu hendaklah ia menjadi orang yang takut di dalam urusan ketaatan kita, di dalam amal ibadah kita itu. Ya, jangan kita semata-mata merasa bangga, senang karena kita sudah taat kepada Allah. Ya, salat 5 waktu, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ibadah-ibadah kita banyak, kita rajin melakukannya, tak puas sekedar itu saja Bapak Ibu. Jangan merasa cukup dengan itu saja. Mesti kita perhatikan ada perkara-perkara atau urusan-urusan yang mesti kita jaga di dalam ketaatan kita itu. Tidak sembarangan. Seperti apa itu Pak Ustaz? Jaga hati dan amal ibadah kita itu dari riya dan nifak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 semuanya ya. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala. Beliau ini ulama tasawuf nih Bapak Ibu, bukan sekedar al-faqih, juga seorang ulama ahli di dalam bidang ilmu tasawuf ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa idza fa'ala zalika, Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan apabila ia mampu berusaha untuk menjalankan 7 perkara yang disebutkan tadi itu ya, maka fahuwa minal ladzina qala Allahu fihi, maka ia termasuklah di dalam golongan yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu, innalil muttaqina mafaza. Itu dia, sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Nah, itu ya. Kemudian juga termasuk dia di dalam ayat di mana Allah mengatakan innal muttaqina fi maqamin amin. Dan Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat dan dapat kita sampaikan kepada yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.